Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa zurna la ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, kesempatan pagi kali ini insyaallah beberapa hari ke depan dikhususkan buat santri kami program Al-Majasi Mulazamah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab yang akan kita baca, kitab yang kita bedah di kesempatan pagi hari ini adalah doa yang tidak tertolak. Doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kitab ini penulis rahimahullah wa hafizahullah ta'ala membawakan dalil-dalil setelah membawakan basmalah, ini mengharapkan keberkahan dari Allah dan mencontoh Al-Quran Al-Karim serta mencontoh Nabi SAW. Beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi SAW, para sahabatnya, serta kita semuanya berada di atas ajaran yang lurus, senantiasa mengikuti Nabi SAW, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini penulis, jadi hukum asalnya kitab ini saya buat. Ini saya mengambil faidah-faidah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Nah, ini di sini penulis membawakan beberapa dalil. Ini bagi kita anjuran, motivasi untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau membawakan Quran surah Al-Ghafir atau surah Mu'min ayat 60. Namun sebelumnya ikhwas sekalian, para santri yang saya banggakan, ketika kita berdoa, maka ingatlah bahwasanya doa itu adalah ibadah. Inna du'a huwal ibadatu. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi jangan dipahami ketika kita butuh baru kita berdoa kepada Allah. Ketika kita kepepet baru kita berdoa kepada Allah. Tidak, tentu hal ini bukan seperti ini yang diinginkan oleh Allah. Kita diperintah oleh Allah, butuh atau tidak butuhnya tetap kita berdoa kepada Allah. Karena kita sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah Allah. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa. Bukan karena kebutuhan kita. Kita butuh, langsung berdoa. Kita butuh, berdoa. Kemudian ketika kita tidak butuh, tidak berdoa, tentu tidak seperti itu. Jadi senantiasa berdoa kepada Allah. Makanya penulis di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surah Mu'min atau Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Masyaallah ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini. Kata beliau, "Hadza min fadlihi tabaraka ta'ala wa karamihi." Ini merupakan kebaikan Allah, kemuliaan Allah,
kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, annahu nadaba ibadahu ila du'aihi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, memotivasi, memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Berdoa langsung kepadanya. Wa takaffal lahum bil ijabah, dan Allah akan menjamin kepada mereka, bagi orang-orang yang berdoa kepada Allah, Allah ijabah. Allah kabulkan doa mereka. Wa qala rabbukum, Rabb kalian sudah berfirman kepada kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepada saya. Konsekuensinya berdoa kepada Allah, astajib lakum, Allah akan kabulkan. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang bersombong ibadah kepada Allah, enggak mau berdoa kepada Allah, ya, enggak mau beribadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam, neraka yang paling dalam, ya, dakhirin, dalam keadaan ya sangat mengerikan, dalam keadaan yang hina. Maka Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala berkata, ya man ahabbu ibadihi ilaihi, wahai hamba Allah yang paling Allah cintai, ya, wahai hamba-hamba Allah yang Allah paling cintai mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang man sa'alahu fa aksara su'alah. Masya Allah, ya. Jadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, mereka adalah orang-orang yang banyak meminta kepada Allah, banyak yang mereka berdoa kepada Allah. Ini orang-orang yang Allah cintai. Orang yang senantiasa memperbanyak doanya kepada Allah. Masya Allah. Ingin kita dicintai oleh Allah, ingin kita disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berdoa. Jangan berdoa ketika kita butuh saja. Orang tua kita sakit, anak kita sakit, bibi kita sakit, orang tua sedang kesempitan, atau apapun lah orang yang kita cintai merasakan kepayahan, baru kita berdoa. Lah, ini tentu keliru, ikhwah. Ya, memang seperti itu, memang kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Tapi jangan hanya sebatas ketika kita ada butuh, ada hajat, baru berdoa. Tentu tidak demikian. Orang kita berdoa kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah, mereka orang yang paling banyak berdoa kepadanya. Demikian pula, wa ya man abghadu ibadihi ilaih, orang-orang, ya wahai orang-orang yang Allah murkai. Jadi kebalikan yang pertama. Wahai orang-orang yang paling Allah benci, paling Allah murkai dari kalangan hambanya, mereka orang-orang yang tidak meminta kepada Allah. Walisa kadzalika ghairuku ya Rabbi. Padahal tidak demikian, ini tidak memiliki sifat seperti itu kecuali hanya Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan orang yang paling dicintai oleh Allah, perbanyaklah berdoa kepadanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim, wa fi hadzal makna, dalam semakna dengan hal ini, ada seorang syair berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghdabu in tarakta su'alahu wa buniyun adama hina yus'alu yaghdab. Masya Allah, ya. Jadi seorang syair berkata, Allah itu sangat murka, Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah. Allah itu benci, Allah itu marah kalau hambanya tidak berdoa kepadanya. Berbeda dengan anak cucu Adam. Ya, anak cucu Adam ketika mereka sering minta pertolongan, mereka marah. Mereka marah. Ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man lam yad'u Allah azza wa jal ghadiba Allah alaihi, atau ghadiba alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah itu murka kepadanya. Dan Allah itu
dalam riwayat lain Allah itu senang, suka, ya, kalau sering-sering diminta, sering-sering berdoa kepadanya. Ini dalil pertama yang dibawakan oleh beliau. Kemudian dalil yang kedua dari surah Ibrahim ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Rabb kalian itu benar-benar mendengarkan, benar-benar akan mengabulkan, benar-benar akan mengijabahi doa-doa hamba-hambanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, "Fa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun." Apabila seorang hambaku mereka meminta kepada saya, maka katakan kepada mereka, fa inni qaribun. Ini kepada Nabi SAW. Katakan kepada mereka bahwa saya sedekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Saya akan kabulkan. Ya, saya akan penuhi doa-doa seorang hamba yang apabila mereka berdoa kepada saya. Walistajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah saya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada saya, la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Tapi tentu ayat ini ada sebab nuzul ayat ini turun. Maka coba kita lihat dalam tafsir Quran surah Al-Baqarah 186 ini. Jadi asal muasalnya di sini, ana Arabian, ya, bahwasanya orang Arab. Qala ya Rasulullah, pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Arabi, Arab Badui, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, "Aqaribun rabbuna?" Ya Rasulullah, apakah Rabb kita ini dekat? Kalau memang dekat Rabb kita, fanunajih, maka kita akan berdoa kepada Allah, berseru kepada Allah dengan berbisik, maksudnya dengan suara yang lembut, dengan suara yang merendah. Amba'idun, atau Rabb kita semuanya itu jauh. Kalau memang jauh, fanunadi, kami akan, ya, dengan suara yang keras berdoa kepada Allah. Ya, jadi asal muasalnya begitu, ya. Orang Arab Badui ini maka bertanya, Rabb kita ini dekat atau jauh? Kalau dekat, saya akan berdoa kepada Allah dengan cara berbisik. Maksudnya suaranya rendah, pelan-pelan, gak perlu teriak-teriak. Karena Allah lasami'ud du'a. Ya, karena Allah itu benar-benar akan mengabulkan doa-doanya. Ya. Atau memang jauh Rabb kita. Kalau jauh maka perlu kita untuk teriak-teriak. Tapi Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan orang Arab ini, ya, fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam. Tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rabb kita ini jauh atau dekat? Maka fa'anzalallahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi sebab ayat ini turun adalah pertanyaan seorang Arab Badui terkait Allah itu dekat atau jauh. Maka Allah mengatakan, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, apabila seorang hambaku memohon kepadaku, berdoa kepada saya, minta pertolongan kepada saya, ya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, فَإِنِّي قَرِيبٌ, saya ini dekat. Masya Allah, ya. Cobalah kaum muslimin, saudaraku seiman, ya, kita berdoa kepada Allah dengan suara yang keras-keras seperti itu. Apakah kita mengira Allah itu tuli? Allah itu tidak mendengar? Allah itu tidak mengabulkan doa kita? Lah, Allah itu enggak tuli. Allah itu mendengar setiap seruan hamba-hambanya. Ya, maka dalam ayat ini teguran bagi kita, sadar diri hendaknya bagi kaum muslimin yang mereka doa teriak-teriak kencang-kencang, ya, sebagaimana yang
atas keraguan orang-orang Arab Badui tadi, apakah Allah itu dekat atau jauh. Kalau dekat kita berdoa perlu bisik-bisik, nggak perlu keras-keras, nggak perlu kencang-kencang, ya nggak perlu pakai mikrofon segala macamnya. Maka Nabi SAW terdiam, tidak mampu untuk menjawab. Kemudian turunlah ayat ini. Nggak perlu kita berdoa kencang-kencang, nggak perlu kita berdoa teriak-teriak. Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat. Dan saya, kata Allah, akan kabulkan doa-doa hambaku kalau mereka berdoa kepada saya. Ya. Ini khusus kalian. Ya. Sebab ayat ini turun. Kemudian dalil berikutnya, ya. Allah Subhanahu wa taala masih lanjutkan surah Baqarah tadi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wahai saudaraku sekalian, kita di muka bumi ini janganlah membuat kerusakan. Setelah yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala jadikan melakukan perbaikan untuk kita di muka bumi ini. Maka wada'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepada Allah dengan penuh khaufan, penuh rasa takut, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh tama'an, dengan penuh rasa harap kepada Allah. Ini perlu berharap akan dikabulkan doa kita dan takut tidak akan diterima. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Rabb kita semuanya itu adalah dekat dari orang-orang yang menebar kebaikan. Kemudian dalam ayat-ayat lain, ya tentu sangat banyak anjuran dan motivasi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda kepada kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW, ya ibadi, wahai hambaku, innakum lam tablughu darri fadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberikan bahaya kepadaku, tapi kalian malah membahayakan saya. Ya. Merasa orang hamba itu mampu memberikan bahaya kepada Allah. Demikian pula walam tablughu, wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini enggak mampu untuk memberikan manfaat, memberikan manfaat kepada saya. Fatamfa'uni, kemudian kalian merasa mampu memberikan manfaat kepada saya. Maka dibantah oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir nanti dari kalian, jin dan manusia, mereka bersatu, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada zalika fi mulki syai'a, maka itu tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jin, manusia, bahkan seluruh makhluk, mereka bersatu, orang-orang yang mereka paling bertakwa di antara kalian, memberikan manfaat, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Demikian pula, ya ibadi, law awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minhum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Demikian pula, kalian semuanya bersatu, jin, manusia, semua makhluk yang ada, bahkan semua orang yang paling buruk di muka bumi ini, kalian bersatu semuanya ingin memberikan mudarat kepada saya, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idan wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatun idza udkhilal bahr. Masyaallah. Wahai hambaku, seandainya kalian semuanya bersatu, berkumpul, jin, manusia, semua makhluk-makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini, mereka berada di sebuah bukit,
mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing dari mereka Allah akan berikan kebutuhan mereka. Dan di sisi Allah, kekayaan Allah, kekuasaan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Allahu Akbar. Sebagaimana ya, kalau benang jahit dicelupkan ke dalam lautan, ya, dia tidak akan berkurang sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini anjuran. Allah itu sangat kaya. Seluruh manusia mereka bersatu kepada Allah, bersatu memohon kepada Allah, betapapun banyak kebutuhan mereka, pembendaraan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak akan berkurang sedikit pun. Maka mintalah. Sering-seringlah setiap hari berdoalah kepada Allah. Jangan kita berdoa hanya sebatas ketika kita sakit saja, ketika kita butuh saja. Tidak, wallahi. Berdoa kepada Allah adalah ibadah. Nah, demikian pula dalam hadis lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Laisa syai'un aqrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Ya, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, melainkan dari doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ahmad, disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Tirmizi. Nomor hadis 3370. Demikian pula Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Ya, siapa yang tidak meminta kepada Allah, siapa yang tidak memohon kepada Allah, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah kepada kita. Kebalikannya manusia, kalau kita sering-sering minta pertolongan, minta bantuan kepada manusia, manusia marah. Tapi kalau Allah tidak. Tidak, ya demi Allah, kita meminta kepada Allah, tidak. Allah justru sangat senang kalau hambanya berdoa kepada saya, tidak akan bosan-bosannya akan mengabulkan doa-doa kita. Maka berdasarkan hadis atau dalil-dalil di atas, ya, Allah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk berdoa kepadanya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya kita. Tentu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, atau tidak adanya penghalang-penghalang yang menghalangi doa kita tidak dikabulkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui syarat-syarat doa dan penghalang-penghalang dari doa tersebut, maka melalui pembahasan ini atau dalam kitab kami ini yang kecil ini, ya, semoga kita bisa membahasnya satu-satu bisnillahi ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara perkataan beliau berkaitan dengan masalah ini adalah beliau menjelaskan tentang adab-adab dalam berdoa, ya, mengumpulkan doa, adab-adab dalam berdoa. Sampai-sampai beliau mengatakan fa inna hadzal du'a lam yakadu yuraddu abada. Kalau kita terpenuhi syarat-syarat seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir tidak akan pernah menolak doa kita. Hampir-hampir tidak akan pernah menolak doa-doa kita. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan nasihat dan kebaikan, maka kita akan menjelaskan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini secara lengkap di Bismillah, serta beberapa penjelasan dan faedah yang ada di dalamnya. Pada awal ini kita akan sebutkan satu persatu ketentuan secara sempurna, baru setelah itu kita jelaskan satu-satu. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Wa iza jama'a ma'a du'a," jika mereka berdoa, terkumpullah dalam doa-doa mereka seperti ini. Yang langsung saja, yang pertama adalah di antara adab dalam berdoa itu hadirnya hati dan terkumpul seluruh apa yang diinginkan. Hadirnya hati ketika berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa itu waktunya tepat. Ini pada waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah. Waktunya kapan saja nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, adab yang ketiga adalah khusyuknya hati disertai merasa lemah di hadapan Allah, menghinakan diri, merendahkan diri kepadanya. Jadi yang keempat, menghadap kiblat ketika berdoa. Kemudian usahakan berdoa yang berikutnya dalam keadaan suci. Kemudian berikutnya adalah mengangkat tangan kepada Allah. Kemudian ya diawali dengan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dan jangan lupa bersalawat kepada Nabi SAW.
Ya, orang yang tidak memuji Allah, dalam sebuah riwayat orang tidak memuji Allah dan tidak bersalawat, ini orang yang tergesa-gesa di dalam berdoanya. Demikian pula yang terakhir, yang berikutnya adalah setelah berdoa, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, maka sampaikan kebutuhan kita. Kemudian tentunya didahului dengan taubat dan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Nah, kemudian berdoalah dengan pada Allah dengan penuh kelembutan, dengan penuh adab, dan diulang-ulang. Ya, diulang-ulang, ya Allah, ya Rahman, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Rahim, dan seterusnya. Ya, diulang-ulang doanya. Kemudian doa tersebut penuh rasa harap dan takut. Kemudian kita berikutnya bertawassul dengan nama dan sifat Allah, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya Allah, ya Allah, ya Razak, ya Razak, urzuqni, ya Rahman, irhamni, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa diawali dengan kita bersedekah. Kemudian Imam Nuqayyim mengatakan, fa inna hadza du'a la yakadu yuradu abada. Manakala terpenuhi syarat-syarat seperti ini, hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak doa-doa kita. Ini ikhwan sekalian yang akan kita bahas berikutnya insyaallah di setiap pagi, insyaallah sekitar 20 menit saja untuk santri kami dan kaum muslimin, ya. Semoga Allah memberkahi semuanya. Jadi doa kitab ini saya ambilkan faedahnya dari kitab Ad-Du'a'u, ya, alladzi la yuraddu, karya Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Semoga Allah menjaga mereka berdua. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.